illal ihsan, betul. Kedua lagi yang memberikan di dalam masyarakat akan dapat awal misalnya di makanan, yang diberi itu dapat apa juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tadi saya katakan hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang sama. Teorinya wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Itu nanti penjelasan dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Bahkan bisa kali 100, bahkan bisa kali 700, bahkan bisa hingga tabringga dalam beberapa riwayat. Makanya ketika bapak saya kita semua berbuat kebaikan, itu balasannya adalah kebaikan yang serupa, Pak. Saya contohkan tadi ketika kita mencintai, kita balik dicintai, Pak. Ketika kita mendoakan, kita balik didoakan. Itu masih kali 10, Pak, sebenarnya. Artinya lebih dari itu yang kita bisa peroleh itu. Itu untuk kita yang melakukan kebaikan itu. Saya contohkan tadi dengan kita memaafkan, kita diampuni oleh Allah. Dengan kita mencintai, kita dicintai juga oleh Allah. Dengan kita mudahkan, kita dimudahkan oleh Allah. Wah, itu masih. Saya pas ceramah begini ada jamaah saya, beliau cerita sama saya. Saya ini alhamdulillah Ustaz dengan izin Allah berkesempatan membantu banyak orang. Dan saya tidak minta imbalan, saya tulus saja membantu. Ada beberapa orang yang saya bantu dan izin Allah, saya tidak berharap balasan dari mereka, betul-betul saya bantu karena Allah. Alhamdulillah Ustaz, anak-anak saya itu dimudahkan oleh Allah Ustaz. Dalam pekerjaannya, jodohnya, karirnya, macam-macam dengan izin Allah. Ada orang cerita sama saya. Nah, itu kali 10-nya di situ kira-kira. Kali 10-nya itu keberkahannya itu merembet kemana-mana itu. Itu satu dulu. Nah, untuk yang diberi ya tentu dia mendapatkan manfaat di dunia itu terkait dengan apa yang diperbantukan itu. Nah, kalau dia bersyukur nikmatnya dunia akhirat. Misalnya Bapak membantu seseorang, orang yang Bapak bantu itu dia bersyukur pada Allah, dia berterima kasih kepada Bapak juga, dan dia manfaatkan untuk kebaikan yang itu bermanfaat untuk dunia akhirat, ya itu yang dia dapat. Itu namanya dia bersyukur. Kalau syukur kan kata janji Allah, Pak, nikmat ditambah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya bersyukur ini merupakan bagian dari hal yang patut untuk kita lakukan, bukan apa-apa, supaya kita ini satu nikmat ditambah oleh Allah untuk kita. Dan yang kedua, kalau kita bersyukur janji Allah kita beruntung. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah agar kita ini beruntung. Dan dengan kita bersyukur, janji Allah apa? Kita bebas adab. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, kata Allah. Allah tidak akan mengadab kalian selagi kalian mau bersyukur dan beriman. Jadi kalau yang diberi tadi bersyukur, maksudnya dia bersyukur, berterima kasih pada Allah, berterima kasih pada sesama. Bersyukur itu dua ya, kepada Allah dan juga pada sesama. Karena dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, hadisnya sahih, Nabi bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada sesama. Makanya Luqman ketika menasihati anaknya, apa kata beliau? Anishkurli wali walidaik. Itu firman Allah dalam surah Luqman. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Itu spiritnya bersyukur kepada Allah dan kepada manusia yang Allah tunjuk sebagai bentuk jalan kebaikan sampai kepada kita. Ngoten Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo, wah ini dari Bali. Monggo. Pak siapa namanya? Lupa saya namanya. Oh, nggih Pak Supian. Padahal teman di Facebook Pak ya, lupa saya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang aib ya Pak Ustaz ya. Ya Pak. Jadi tahun 2024 dengan tahun 2023 ini kan tentang Pilpres Pak Ustaz. Ya terus. Jadi masing-masing para karyawan yang calon presiden ini mengeluarkan aib-aib yang calon presiden ini Pak Ustaz. Jadi bagaimana Pak Ustaz mereka mengeluarkan aib-aib yang calon presiden?
supaya calon presiden dia bisa menang. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sependek yang saya pahami, ya tidak jangan begitulah. Jangan begitu. Jadi sepatutnya lah kemudian dalam berkampanye itu kasih tahu, misalnya jagoan sampean nomor berapa gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, itu kasih tahu keunggulannya tanpa harus merendahkan yang lainnya. Itu idealnya. Saya memperhatikan beberapa politisi-politisi yang cara kampanyenya santun seperti itu kok lebih adem gitu ya, daripada terus kemudian dia nyinyir membicarakan keburukan sebelah. Namun seandainya, ini seandainya loh ya, panjenengan termasuk yang punya data tentang keburukan kubu sebelah, memang kalau pakai teori yang tadi boleh Anda menyampaikan keburukan itu supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Anda silakan sampaikan data-data validnya, silakan, tidak ada masalah. Cuman tolong dipertimbangkan kembali juga, karena dalam Islam itu ada rumus Pak. Menghilangkan madorot tidak boleh dengan cara menimbulkan madorot yang baru yang lebih parah. Jadi kalau statement Bapak justru akan membuat mendidih keadaan, itu saya khawatirnya itu malah akan menjadikan madorot yang lebih besar. Karena di dalam hukum Islam ada kaidah. Kaidahnya begini, menghilangkan madorot tidak boleh dengan cara menimbulkan madorot yang baru yang lebih besar. Saya secara pribadi kadang ada celutukan-celutukan juga, tapi celutukan saya berusaha saya kemas dalam bahasa-bahasa yang santun. Ya. Dengan resiko Facebook saya statusnya diperingatkan. dengan konsekuensi 3 video saya dihapus oleh IG misalnya, ya itu dengan segala. Tapi saya berusaha bahasanya menggunakan bahasa-bahasa yang santun, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif gitu, seperti itu. Bahwa kemudian Bapak mau menyampaikan sampaikan dengan bahasa-bahasa yang sebaik mungkin lah, itu seperti itu. Karena yang paling ditakutkan dari keadaan yang seperti sekarang ini adalah jangan sampai terjadi ya keadaan yang lebih buruk, apa itu pertumpahan darah, perceraian suami istri, pecah persaudaraan dan seterusnya itu. Karena bagaimanapun juga menjaga ukhuwah persaudaraan, menjaga kekeluargaan, pertemanan itu nomor 1 lah ya, itu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya saya kira itu Bang, wallahu a'lam bishawab. Ada cukup ya? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan